Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi barengan Kresna Adi di sini di acara podcastnya Romantika di hari kedua. Thank you banget buat semuanya yang udah ngirim-ngirim pesan, yang udah cerita, yang udah berbagi cerita, share pengalaman hidupnya mengenai tentang romantika atau kisah cintanya. Ada yang senang, ada yang menderita ya. Ada juga yang membuat dia itu galau sampai detik ini. Ada yang sampai sekarang dia ngambang, juga ada juga yang sampai detik ini dia tuh bener-bener disakitin sama seseorang. Waduh, banyak banget ya kehidupan. Oke, thank you banget buat semuanya kalian yang udah kirimin pesan sama Kresna lewat fanpage-nya Romantika atau podcast Romantika atau lewat inbox-nya Kresna di Facebook. Thank you juga buat semuanya yang udah percaya dan udah support acara ini. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan nanti semua ceritanya Kresna akan bacain atau akan tayangkan di Romantika itu hari Sabtu atau malam Minggu jam 8 jam 20. Oke? Sebelumnya thank you banget buat Bang yang kemarin cerita. Mudah-mudahan kali ini atau di minggu ini kamu baik-baik saja dan mudah-mudahan di minggu ini kamu udah rujuk lagi ya. Jangan mempermasalahkan lagi. Mudah-mudahan juga kamu tidak mengulangi hal yang sama lagi. Jangan terlalu banyak marah dong sama pasangan itu ya. Enjoy aja, jangan cari kesalahan. Carilah sesuatu yang membuat kamu bahagia dong ya. Oke, kita lihat di inbox dulu. Kayaknya malu-malu kalau lewat komentar. Oh ya, kalau buat Bara, thank you juga buat Bara di sini. Kemudian buat Muhammad Nopal ya. Thank you Rahman, thank you juga yang udah like ya. Yang malu-malu lihat inbox juga thank you. Nanti Kresna akan bacain, tapi maaf ya, sementara belum bisa live. Untuk sementara belum bisa nemenin kamu lebih dari 30 menit ya. Mungkin kurang dari itu semuanya. Thank you karena waktu dan fasilitas yang masih kurang. Makanya tolong dukung, subscribe channel ini, podcast Romantika ini, biar nanti kita akan kumplikan semua fasilitas untuk nemenin kamu. Rasa galau kamu mungkin mudah-mudahan lain kali kita bisa live secara langsung ya. Oke, kita bacain dulu yang udah buat Bara silakan aja boleh komentar di komentar YouTube-nya podcast Romantika, boleh silakan. Ada sebut saja aku Ratu. Waduh. Ratu masih lockdown dan di kamar. Kres, aku nggak akan sebutin siapa aku sebenarnya, tapi aku bener-bener sekarang lagi complicated. Aku udah punya anak 2, tapi suamiku tidak baik kalau pulang kerja. Apakah semua itu berasal dari orang ketiga atau memang karakternya yang berubah? Aku gak mau suuzon, tapi kenyataannya kayak gitu. Oke. Buat Ratu ya, memang suudon tuh nggak boleh ya dalam Islam gitu kan, kita agamanya Islam nggak boleh suuzon. Tapi dalam rumah tangga itu harus ada kepastian. Dalam rumah tangga itu harus ada satu sama lain saling tergantung, speak up. Kamu harus saling ngobrol sama suami kamu. Coba kamu lihat suami kamu ketika dia nggak capek, ketika dia lagi bahagia momennya, kamu ngobrol, mas atau pak atau siapalah ya, kamu sebutin sama dia kenapa, ada apa, kenapa pulang kerja kamu marah-marah, kalau anak lagi rewel kenapa kamu mukul anak, ada apa, coba cerita mas, saya akan menerima rasa pahitnya, buruknya, good news gitu ya, atau bad news
kamu sebutin sama dia, dan kamu harus yang namanya nerima. Kalau misalkan itu bad news, ya kamu harus nerima informasi itu. Dan mungkin apa yang harus kamu lakukan, kamu lihat anak kamu, lihat keturunan kamu, apa yang harus kamu anjurkan, apa yang harus kamu lakukan. Jadi daripada kamu sekarang berangan-angan kenapa dia, apakah dia punya orang ketiga, mending ngobrol aja. Entah kalau misalnya ciri-ciri suami dapat punya orang ketiga kan memang dia selalu marah-marah dan lain sebagainya, atau mungkin dia lagi punya masalah dan lain sebagainya. Ya, untuk saat ini nanti Kresna pengen tahu lagi informasi selanjutnya. Thank you banget buat Ratu yang udah cerita sama Kresna ya. Oke, mudah-mudahan keluarga kamu baik-baik saja. Oke, Ratu, thank you. Kemudian ada Aji ya. Aji cuman say hello bro, sukses ya acaranya, thank you banget. Gue udah nikah, gue udah punya anak 3. Wow, keren nih si Aji ini nikah muda ya. Dia usia 20-an mungkin ya, dia udah nikah sehingga dia punya anaknya udah banyak 3 ya. Keren. Thank you Ji, salam buat keluarga. Kemudian ada siapa nih? Ada apa? Ola di apa nih? Di dalam suatu kenangan. Waduh. Oke. Gimana kabarnya Kresna Adi? Baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana juga Ola kabarnya? Baik-baik saja. Ola cuman pengen salam-salam buat teman-teman Ola ya. Mungkin hari ini atau tahun ini puasanya nggak bisa reunian atau bukber ya, karena lagi PSBB. Mudah-mudahan nggak diperpanjang dan kita bisa rencanain sesuai dengan rencana sebelum datangnya Lebaran. Iya. Mudah-mudahan kita nggak diperpanjang PSBB-nya, dan mudah-mudahan juga acara kamu baik-baik saja ya. Aduh, ini acaranya cerita, cuman yang udah nggak apa-apa lah ya untuk awal-awal sesi kedua ini atau pertemuan kedua, nggak apa-apa Kresna baca, tapi nggak akan bisa semuanya dulu ya. Kemudian ada Nur yang lagi galau nih. Oke, salam buat Kang Kresna. Oke, aku sebenarnya mencintai seseorang, tetapi cinta ini selalu kalah ketika rasa ragu datang. Apakah memang itu bukan jodoh atau itu memang jodoh? Hatur nuhun. Oke, makasih ya Nur. Rasa ragu itu bisa membuat kamu itu menyesal Nur, hati-hati ya. Karena yang namanya jodoh itu harus kita usahain, kita nggak boleh nggak usahain gitu ya. Kalau misalkan memang kamu mau bener-bener jadi sama dia, ya kamu hilangin rasa ragu itu ya. Istilahnya kamu cobain deh sholat istikharah, minta sama Allah, ya Allah benarnya sih dia jodoh aku, gitu dong. Jangan ketika mau mendekati kemudian kamu hilang begitu saja. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Coba untuk saat ini kamu perbaiki diri kamu sendiri dulu, kemudian kamu rangkapin rasa lelah kamu, rasa ragu kamu, apapun itu yang membuat kamu ragu, sehingga kamu udah jadi nantinya ya. Kan sayang dong waktunya, jangan terlalu banyak. Gitu ya. Oke, thank you ya. Kemudian ada Paras. Oke, Paras. Ini teh Paras mainan atau apa? Oke, Paras. Paras cuman pengen, entah apa yang harus aku lakukan
ketika orang tua aku tidak setuju dengan hubungan aku dengannya, padahal aku udah mencintai dia setulus hati dan dia udah minta aku ngajak nikah, lari. Waduh, taras bro. Nikah buat perempuan tuh susah karena harus ada wali, yaitu orang tuanya. Nah, kalau lu sih gampang aja main mau kemana aja ya. Tapi kalau cewek itu nggak bisa. Jadi kalau dia meminta kawin lari sebaiknya jangan. Kamu berusaha gimana caranya tekenin masyarakat lagi, tekenin orang tuanya secara baik-baik. Nih kamu cari dong orang tuanya senengnya apa sih gitu ya. Kalau misalkan ternyata orang tuanya senengnya kamu tuh bajunya rapi, ya kamu datang rapi. Orang tua senengnya kalau kamu tuh sopan santun, ya coba sopan santun. Harus ada skill sedikit, cobain gitu ya. Jangan sampai, ya saran dari Kresna sih jangan sampai kawin lari, jangan sampai terjadi yang namanya kawin lari gitu ya. Terus ya. Kemudian ada yang namanya udah ya. Ada yang namanya Dini ya, Dini. Oke, Dini Gombrang bukan ya, bukan ya. Oke. Selamat siang. Oh ya. Selamat malam mungkin ya. Selamat siang Mas Kresna. Boleh dong cerita sedikit permasalahan keluargaku. Aku ini adalah istri mudanya, tapi aku belum dikenalin sama istri tuanya. Menurut Mas Kresna, apakah aku harus datang ke rumah istri tuanya? Waduh. Permasalahan istri muda dan istri tua harus tahu dan lain sebagainya itu urusan suami kamu. Ya, jangan sampai kamu yang datang, karena perempuan itu lemah dalam artian dia selalu menggunakan perasaan, tidak menggunakan akal. Apalagi yang datang udah pasti istri muda ke istri tua, itu akan menjadi perang dunia ketiga. Dan Kresna nggak mau disalahin atas terjadi itu ya. Lebih baik Teteh datang aja ke suami Teteh, ngomong mau dikenalin sama istri pertamanya supaya gimana caranya harus dikenalin. Kalau memang perasaan kamu tuh nggak enak, gak nyaman, kan harus diperbaiki ya perasaan yang kayak gitu. Sok, gimana caranya kamu datangin suami kamu, speak up secara baik-baik. Mas, gimana caranya aku udah siap mau dikenalin sama istri muda, sama istri tua. Gimana caranya kamu ngomong sama istrinya. Kalau memang misalkan dia nggak suka, nggak mau dan lain sebagainya, nah berarti apa yang harus kamu lakukan di situ? Kamu terus terang aja kayak gimana caranya. Karena yang intinya adalah kamu yang pasti ada pada posisi yang salah. Bukan berarti punya istri dua itu salah, enggak. Istri dua itu enggak salah, cuman ada pada posisi yang enggak tepat gitu ya. Dalam artian kalau diizinin sama istri tuanya itu enggak masalah, tapi kalau enggak diizinin itu yang menjadi masalah gitu ya. Kemudian ada juga siapa ini, Mikum kakak, aku orang Cimohaite ya, lama tak jumpa. Waduh, orang Cimohai. Aku mah gak cerita, cuman say hi doang ya. Sukses dan terus maju podcast romantikanya. Oke, thank you banget nih orang Cimohai ya. Lockdown ya, lockdown. Terus apalagi ini banyak yang oke,
segitu dulu aja ya pesan yang saya bacakan. Thank you banget juga nih yang udah kirimin, yang belum dibacain sama Kresna. Nanti ada kesempatan lagi Kresna bacain. Kemudian satu yang penting dalam yang namanya melakukan kehidupan yang berhubungan dengan cinta itu nggak akan habis dibahas sama kita, dan cinta itu selalu indah, cinta itu selalu suci. Yang bikin cinta itu nggak suci adalah kita cara menjalaninya. Jangan sampai kita itu terus-terusan terganggu dalam hubungan yang gelap. Kalau misalnya kamu benar-benar pengen memperbaiki apa yang telah terjadi, silahkan kamu perbaiki. Kemudian harus jujur, harus speak up. Ini untuk tingkat selanjutnya yaitu berumah tangga. Harus jujur, harus speak up. Gak boleh ada yang, kalau contoh misalkan gue nggak suka sama karakter istri ya, lu ngomong aja ke istri lu, misalkan jangan baju ini deh, jangan ini deh. Itu istri juga sama, dia punya hak. Mas kalau bisa jangan pakai celana ini, jangan pakai ini. Indah banget kalau misalkan selalu kita tuh selalu mencari istri itu yang baiknya, istri juga selalu melihat suami yang baiknya. Indah banget, adem banget, seneng banget. Carilah keindahan dalam rumah tangga. Jangan sampai rumah tangga itu karena disebutnya rumah tangga jadi capek gitu ya. Tapi ya memang kayak gitu. Kalian thank you banget semuanya yang udah cerita sama Kresna. Kresna gak akan lama-lama. Nanti ketika live mungkin bisa 1 jam. Mungkin untuk saat ini kita bisa nemenin kamu cuma 15 menit, nemenin kamu cuma beberapa menit, dan lain kali kita ada kesempatan. Dan thank you banget yang udah cerita di fanpage podcastnya Romantika di Facebook. Dan jangan lupa like, subscribe channelnya The Januar tentang podcast Romantika. Thank you banget buat semuanya. Akhir kata dari Kresna, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.